Selamat siang Ibu Rati, perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibagariang dengan NIM 24020102026. Pada kali ini saya akan melaksanakan UAS perilaku konsumen digital, yaitu mereview dari 3 video terbaik yang telah diberikan di LMS. Namun, saya mengucapkan terima kasih atas penghargaannya ya karena video saya menjadi salah satu dari 3 video terbaik atas nama Daniel Samson Sibagariang. Terima kasih Ibu Rati. Selanjutnya, pembahasan video pertama yaitu analisa konten TikTok dengan live streaming. Untuk yang pertama, Palomino. Untuk akun Palomino, juga dalam kesimpulan, semua admin selalu menjelaskan produk tas yang berbeda-beda dari bentuk, fungsi, model, serta ukuran tas. Admin selalu menjelaskan produk tas yang sedang mendapatkan diskon atau promo. Admin dari Palomino ada 5 dan selalu bergantian untuk mempromosikan produk dari awal mulai sampai dengan selesai. Semua admin selalu mondar-mandir untuk mengambil barang yang ada di posisi belakang atau kanan dan kiri. Selanjutnya, diskon eksklusif, yaitu pembeli cenderung lebih aktif dalam sesi live jika ada flash sale yang diberikan oleh admin. Penawaran eksklusif berlangsung selama 15 menit di TikTok, mendorong pembeli untuk cepat-cepat membeli. Produk yang terjual cukup banyak dan berbagai macam bentuk tas yang dipromosikan. Dan admin Palomino memulai live sangat lama, sampai kira-kira 12 jam dikarenakan banyaknya admin. Dan selama live selalu mendapatkan like di atas 500.000. Yang kedua yaitu dari brand Hondanian. Untuk akun Hondanian, untuk admin Hondanian ada 3, yaitu yang waktu memulai live bergantian sesuai jadwal. Semua admin selalu menjelaskan produk tas yang sedang mendapatkan diskon atau promo. Dan admin kedua yang laki-laki sering sekali membunyikan bel atau lonceng jadi terdengar berisik. Selama live berlangsung, produk yang dipromosikan hanya 2 saja dan menjelaskan hanya yang keluaran terbaru. Diskon eksklusifnya, pembeli cenderung lebih aktif dalam sesi live jika ada flash sale yang diberikan oleh admin. Penawaran eksklusif berlangsung jika beli 1 tas maka akan gratis 1 tas lagi. Admin selalu standby di depan layar dan tidak mondar-mandir, dan selama live selalu mendapatkan like di atas 50.000. Selanjutnya, di sini ada tabel perbandingan analisis strategi digital dari saya. Untuk Palomino, untuk durasi dan intensitas, high endurance 12 jam dan 5 admin, menargetkan always on consumer. Kalau Hondanian itu schedule atau segmented, menargetkan audiens pada jam sibuk tertentu. Untuk melalui katalog produk, Palomino wide range atau banyak variasi bentuk atau fungsi, sedangkan Hondanian hanya fokus terhadap 2 produk terbaru. Kalau interaksi adminnya dinamis, mobilisasi tinggi, dan mondar-mandir jika ditanya. Kalau Hondanian statis, fokus pada layar, penggunaan auditory cues atau bel atau lonceng. Kalau dilihat dari trigger konatif, maka Palomino flash sale 15 menit scarcity. Kalau Hondanian, buy one get one. Kalau engagement matrixnya, Palomino selalu lumayan banyak, mencapai 500.000. Kalau Hondanian hanya 50.000, walaupun itu juga termasuk sudah banyak. Selanjutnya, Palomino berhasil menyasar digital utility dengan menjelaskan detail bentuk, fungsi, dan ukuran mereka, memitigasi perceived risk atau risiko yang dirasakan. Konsumen yang tidak bisa menyentuh barang secara fisik. Persona yang didasar adalah perempuan dengan digital lifestyle yang aktif dan membutuhkan fungsionalitas beragam seperti kantor, kasual, atau pesta. Kalau Hondanian menyasar the trend define consumer, fokus hanya pada 2 produk terbaru, menunjukkan strategi segmentasi berdasarkan kebaruan atau novelty. Persona ini biasanya memiliki perilaku penggunaan aplikasi yang impulsif dan sangat responsif terhadap tren terkini atau FOMO. Kalau dilihat dari variabel digital, Palomino lebih memahami user habit TikTok yang memiliki durasi konsumsi konten sangat panjang, menggunakan 5 admin untuk 12 jam, sementara Hondanian lebih mengandalkan stimulasi sensorik, suara bel, atau untuk menarik perhatian di tengah kepadatan informasi di timeline. Kalau dilihat dari analisis customer journey and pain points, kalau awareness to consideration, Palomino membangun awareness melalui durasi live yang panjang, meningkatkan peluang muncul di FYP. Consideration diperkuat dengan edukasi produk yang mendalam. Kalau Hondanian langsung melompat ke fase consideration dengan menunjukkan produk terbaru yang bersifat eksklusif. Kalau conversion atau titik pembelian, kedua akan menggunakan teknik urgency dan scarcity. Palomino menggunakan batasan waktu 15 menit, sedangkan Hondanian menggunakan price bundling, beli 1 gratis 1. Secara teori, ini adalah solusi bagi pain point harga tinggi di ruang digital.
Kalau advocacy, angka likes yang tinggi yaitu 500.000 dan 50.000 menunjukkan adanya social proof. Palomino memang lebih unggul dalam menciptakan digital advokasi secara organik melalui interaksi yang lebih intens yang mendorong algoritma TikTok untuk menyebarkan konten lebih luas. Selanjutnya, kreativitas strategi digital. Kalau evaluasi strategi, Palomino menggunakan strategi human-centered interaction atau mobilisasi admin yang mondar-mandir, memberikan kesan toko visi yang sibuk, memberikan rasa aman secara psikologis bagi pembeli digital. Resikonya, kelelahan admin atau burnout dapat menurunkan kualitas service excellent di jam-jam akhir. Kalau Honda Nyan menggunakan sensory marketing atau bel atau lonceng, ini efektif untuk menarik perhatian scrolling user. Resikonya, penggunaan suara yang terlalu berisik seperti dicatat dalam observasi dapat menyebabkan customer annoyance atau gangguan yang justru memicu bounce rate pengguna keluar dari live karena merasa terganggu. Selanjutnya, di sini ada video 3 yaitu profil brand dari Moel Official dan Anak Moel. Kalau dilihat, ini adalah merupakan produk bayi yang sudah direview terkait live streamingnya. Dapat dilihat tabel perbandingannya, strategi digital, dimensi analisis. Kalau fokus utamanya Moel, kredibilitas ilmiah, hard selling, dan volume penjualan massal. Kalau Anak Moel, pendekatan emosional, storytelling, dan kedekatan komunitas. Value proposition, klaim keamanan dokter anak kalau dari Moel, karena dari dermatolog, hypoallergenic. Kalau Anak Moel, social proof, ratingnya juga 4,9 ribuan produk terjual. Kalau insentif pro structure, kalau Moel Official, diskon hingga 68%, buy 2 get 3, buy 3 get 4. Kalau Anak Moel, diskon hingga 61%, buy 2 get 3 dan free body wash. Interaksi hostnya edukatif, ramah, menguatkan citra solusi dan aman untuk keluarga untuk toko Moel Official. Kalau yang Anak Moel, persuasif, energik, meningkatkan kepercayaan terhadap brand. Kalau dilihat dari ketajaman segmentasi digital atau digital persona, maka identifikasi target audiensnya, kedua live streaming menunjukkan keberhasilan dalam memetakan digital persona yang sangat spesifik, yaitu digital savvy mothers. Moel Official menyasar segmen yang mengutamakan keamanan dan bukti ilmiah atau safety conscious persona. Sementara Anak Moel menyasar segmen yang lebih dipengaruhi oleh koneksi emosional dan bukti sosial atau community driven persona. Kalau Moelnya Official variable digital mempertimbangkan digital lifestyle konsumen yang skeptis terhadap klaim produk tanpa bukti. Strategi ini menjawab perilaku penggunaan aplikasi di mana audiens mencari konten otoritatif seperti klaim dari dokter anak dan dermatolog sebelum melakukan transaksi. Kalau Anak Moel memanfaatkan preferensi platform TikTok yang mengedepankan aspek hiburan dan kedekatan, perilaku penggunaan aplikasi yang impulsif di mana dimanfaatkan melalui interaksi host yang sangat energik dan persuasif. Selanjutnya, analisis customer journey and pain point. Kalau dilihat dari mapping perjalanan konsumen, awareness-nya dibangun melalui event besar 11.11 dan 12.12 dan penggunaan visual copywriting yang mencolok seperti wajah glowing atau hanya ada di live. Kalau consideration-nya diperkuat dengan klaim ilmiah dari dokter anak atau dermatolog, Moel Official untuk Moel Official serta rating tinggi dan jumlah penjualan untuk Anak Moel. Kalau dari conversion, didorong secara impulsif melalui teknik psikologi digital, scarcity dan urgency, penggunaan countdown timer dan flash sale. Untuk advokasinya, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, penyebutan nama pembeli secara langsung oleh host menciptakan ikatan personal yang mendorong loyalitas. Nah, penyelesaian pain points-nya, strategi ini menjawab pain point utama di ruang digital, yaitu ketidakpercayaan dan kebutuhan akan nilai lebih. Klaim keamanan medis memitigasi risiko fungsional produk bayi, sementara promo bundling menjawab sensitivitas harga konsumen digital yang mencari value for money. Selanjutnya, kreativitas, strategi digital, dan risiko. Kalau Moel, evaluasi strateginya menggunakan strategi otoritatif marketing dengan menampilkan host yang edukatif dan profesional untuk membangun citra brand yang aman. Untuk realisme dan risikonya, strategi ini sangat realistis untuk membangun brand equity yang jangka panjang. Namun, risikonya yang muncul adalah price integrity erosion. Jika diskon besar 68% dilakukan terlalu sering yang bisa membuat konsumen enggan membeli dengan harga yang normal. Untuk Anak Moel, evaluasi strategi menggunakan strategi community centric engagement dengan interaksi host yang sangat responsif, menyebut nama dan memberikan reward langsung.
Realisme dan risiko sangat realistis untuk meningkatkan volume penjualan secara cepat dalam waktu singkat. Risikonya adalah high churn rate jika konsumen hanya datang demi hadiah atau promo sesaat atau mercenary customers tanpa membangun loyalitas produk yang mendalam. Nah, selanjutnya the best pick. Mulai official dari keempat toko yang sudah direview, menurut saya Mall Official menonjol karena berhasil mendefinisikan ulang cara brand berinteraksi dengan konsumen di sebuah platform. Di saat mayoritas toko di TikTok seperti Palomino atau Hondanian fokus pada aspek pixel dan harga murah, Mall Official masuk dengan kredibilitas ilmiah. Insight-nya, perilaku konsumen digital saat ini telah berevolusi dari sekedar mencari harga termurah menjadi mencari kepastian keamanan. Dengan melibatkan dokter anak dan dermatolog dalam live streaming, mereka mengubah live shopping dari sekedar hiburan menjadi konsultasi kesehatan digital. Ini adalah strategi mitigasi risiko atau risk reduction yang sangat cerdas untuk produk kategori high involvement menurut saya. Selanjutnya, strategi psychological anchoring yang kompleks. Mall Official tidak hanya menggunakan satu pemicu psikologis, tetapi menggabungkan tiga hal sekaligus secara harmonis. Yang pertama, expertise power menggunakan otoritas medis untuk membangun kepercayaan. Emotional logic menggunakan istilah seperti wajah glowing untuk bayi. Ini adalah insight segar karena mereka memasarkan produk bayi menggunakan bahasa beauty care dewasa yang sangat relevan dengan perilaku ibu muda masa kini yang ingin anaknya terlihat estetik di media sosial. Urgency dan scarcity, penggunaan diskon 68% dan klaim hanya ada di live memastikan bahwa proses berpikir rasional konsumen setelah diedukasi dokter tetap diakhiri dengan pembelian impulsif. Selanjutnya, mengatasi information overload dengan edukasi. Konsumen digital seringkali mengalami kebingungan karena terlalu banyak informasi. Mall Official memberikan solusi melalui e-commerce. Mereka tidak hanya menjual barang, tapi menjual ketenangan pikiran. Insight di pasar digital saat ini, brand yang menang bukan yang paling kencang berteriak dengan tentang diskon, melainkan yang paling mampu mempromosikan diri sebagai solusi terpercaya di tengah kebisingan informasi. Baik, terima kasih. Berikut presentasi dari saya untuk UAS Perilaku Konsumen Digital. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.